Dan yang terbuka sangat bebas Cloud, untuk Benedetta. Brody bro. Oh Brody ya, lupa ya. Brody bro. Dan ini ditabrak sih, kalau misalkan emang mau Brody berarti mereka udah tahu gimana cara kontesnya. Tapi Chow yang akan diamankan terlebih dahulu ini Choki boy. mau dinakal-nakalin lagi. Choki boy. Choki boy. Ini Choki boy. Mau dinakal-nakalin lagi. Choki boy dan juga Benedetta berarti masih dengan cewek ya. Masih bisa ke arah belakang. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, semenjak kemarin beberapa kali melihat kalau misalkan side lanernya itu adalah Baxia dan juga Benedetta, rotasinya udah pasti menang. Iya. Itu kayak double rotation yang iya. mengerikan loh. Ji. Akai kali Akai ini. Luoyi. Wow, Ternyata cover full. cover full seperti yang kita bilang. Mm-mm. Mungkin itu ekspektasi kita Bea, cover full. Tapi kok gue mencium bau yang berbeda dengan statement gue sebelumnya ya? Ada Apa? pulung soalnya. Hah? Iya. Bukan bau itu, Be. Oh. Ini bau statementnya sendiri. Oh, benar. maksudnya iya, oke Gue terus. mencium satu hal. Apa tuh? Seperti Psycho kemarin dengan Psycho-nya. Oke. Dengan Psycho dengan Psycho-nya, Psycho dengan Akai Psycho dong. dengan Akainya. Nah, kan Eh emang. enggak, Psycho dengan Psycho-nya. Oh iya benar. Menggunakan Akai. Menggunakan Akai. Psycho banget bro. Thousand Thunder, Flicker, Hurricane Dance. Yes. Thousand Thunder, Flicker, Hurricane Yes. Dance. Oke, kita lihat aja Maksudnya bagaimana. inisiator Gila. Itu bisa jadi inisiator dan bener. bisa mengcounter seorang Chow. benar. Jadi bisa dibilang dia kayak punya dua Sisi. kemampuan, dua sisi juga. Dia bisa cover, dia bisa Iya. objektif untuk agresif. Dan ini Thousand Poundernya apakah akan menjadi Thousand Year? Wih. Waduh. Itu yang gue bilang. Kalau Thousand Year dia terbang mulu pakai kendaraan darat, wah. Pak. Ikutin alurnya. Ikutin alur. Seperti air. Seperti air, Kalau Chow-nya agresif, gua menjadi cover. like a water. Tapi kalau Chow-nya pasif, gua Pasif. yang inisiator. Wah. Bener gak? Bener gak? Tapi kalau misalkan dia inisiator bahaya juga, Ji. Misalkan di Shunpo balik gimana? Ternyata Hurricane sudah kepake malah keuntungan dong. Iya kan pasti dia tahu momentum lah. Pro player bro. Pro player bro. Itu bukan Kabeyama, tolong. Jangan kau sama-samakan dengan Kabeyama. Kan saya selalu memikirkan worst case terburuk. Iya. Emang saya anaknya agak negatif thinking gitu. Tapi ini profesional player bro. Iya. Dan Cloudo sudah diamankan. Gak ada Cloudo untuk seorang Suns di game yang kedua. Ini lebih tepatnya ke target band juga sih, deny Iya. band juga. Iya kan, Iya, karena iya, daripada iya, Cloud-nya iya. lepas ternyata di head to head kan sama Brody, ternyata Cloud-nya lebih overwhelm farm. Malah rugi dong kayak gitu. Sama satu lagi tau nggak? Apa? Oke Brody-nya build tank bener gak? Iya. Kemungkinan besar ya. Heeh. Tapi kalau misalnya gua di dive in sama Yuzong, Benedetta sama Cloud, pegel juga Karena kan sih. Cloud kan pakai DHS. Iya pegel juga, ngerti gak sih kayak ya pegel juga kalau misalnya ngindarin 3 itu ke arah belakang. Tapi aku malah kepikiran untuk make Granger sih gara-gara coverku misalkan Chow. Onyx, Iya, Onyx. Granger. Diadu sama misalkan Brody walaupun dia nggak punya damage Oke. yang sama dalam konotasi sama, tapi dia Yap. memiliki attack speed yang tidak jauh berbeda. Tidak, Tapi kayak agak lama. Tes, aku tidak. Kenapa? Clean, Clean. clean. Kalau clean masalahnya untuk rontokin depannya aja PR, Ji. Enggak, Akai Luoyi, Kalau aku suka hancur Akai. Bruno. Loi. Aku sih Bruno. Bruno. Tapi pasti yang kemungkinan besar dipakai Iya, sama Onyx ya Bruno. Aku Bruno. Sebenarnya, tapi Sebenarnya Bruno. Chance gua sih prefer clean. Gua tetap dengan pendirian gua. Gue percaya diri banget Clean mampu untuk bisa mendobrak garis depannya, apalagi dengan adanya Berarti kalau clean match-nya Drian ini nggak boleh pakai hero yang kayak apa, yang kayak terlalu bisa individualis banget kayak. betul. Let's say misalkan Selena walaupun udah di ban, dia nggak bisa pakai hero kayak gitu. Yang single target dia nggak bisa. Dia lebih ke cover yang area. Either Betul. kalaupun single target dia cuma punya Eudora untuk cover. Oke. Iya. Nah, Kalau itu gua case favorit- terburuknya. kalau Tapi gua itu favorit pengennya ya, ini. itu Iya, pengennya. Tapi pengennya. kemungkinan besar mah Bruno harusnya dari kita tahu lah Suns dengan Brunonya nggak ada obat kan. Iya. Ya paling pasti harusnya Bruno, Nih. tapi gue pribadi sih gue pengennya clean ya. Flying tackle-nya Tapi sih, Pak. Granger. Flying tackle-nya mungkin yang dibutuhkan karena apa? Di sini ada Luyi yang juga bisa dibilang ya pusat gravitasi lah dalam Pusat hero-hero gravitasi. dari Mobile Legends kan. Kalau kata Oji water dispenser. Water dispenser, Pak ya. Mau air panas apa air dingin? Coba tebak, air panas warna apa? Air panas warna merah, Pak. Warna hitam. Warna hitam. Warna hitam ya. Dispenser Bapak ini warna apa sebenarnya? Dan bahkan beda. Monokrom memang, monokrom. Kita bertiga salah. Hah? Kimi. Kimi di luar ekspektasi Pak, mohon Kimi, maaf. Pak. Oke. Kimi dan Tapi ini kalau misalkan ngomongin masalah Kimi berarti dia ingin bermain early agresif banget, karena kita ngomongin masalah Kimi, otomatis dia yang bakal punya damage atau mungkin damage per second-nya untuk menumbangkan turtle dengan cara cepat. Ada Tapi satu. kalau buffingnya juga udah oke banget sih. ada satu. Apa? Sebelum Suns berada di ODG Sports, dia berhasil memenangkan pertandingan di turnamen Mobile Legends juga Kayak official Musa Khalid, wow. MIC itu menggunakan Kimi.
Kimi. Salah satu hero favoritnya juga. Salah Iya. satu hero favorit. Tapi cocokkah untuk sekarang? Karena ada beberapa jangka waktu yang udah sangat lumayan jauh sih ini untuk sekarang. Itulah alasannya kenapa adanya Khalid yang dipakai sama Rinasmi. Iya. Urusan belakang gue pengen I can show you the world ke arah belakang. Dia mau bener-bener diving dan menangin landing phase-nya karena kita tahu sendiri Khalid ketemu Yuzong. Ini chance untuk menang di Khalidnya masih lebih tinggi. Yap. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Yuzong akan sangat lebih mudah untuk melakukan Furious Dive, meng-cancel pergerakan dari Quicksand Guard. Namun, kalau misalkan ini satu laginya, mage-nya yang tidak memiliki sisi-sisi banget, ini bakal rugi buat Onyx karena mereka butuh sisi power banget sekarang untuk Oke, tambahan. satu hero KB sebut. Oh, telat. Wah, telat dong duluan kan. Iya, baru pengen disebut sama KB. Iya. Well. Pal-pale. Papale ini di late game tuh sakit ya minta ampun. Scaling, dia scaling Iya. satu-satunya untuk mage. Yes. Untuk mage-nya mengerikan banget. Sakitnya minta ampun dan bahkan itu satu kali wombo Oh. itu marksman, assassin, fighter damage tanpa ada item defensif itu pun bakal hancur. Aku Onyx Esports. Aku Onyx. Aku Onyx. Fail bisa meng-cancel dengan wind blow, ingat Iya. Hurricane Iya. Dance bakal bisa Yes, di-cancel. benar banget. Itu satu poin yang mahal. Itu satu poin Makanya. yang mahal. Kita lihat Kita aja semua bagaimana. Onyx Esports. Semuanya Onyx Esports. 3 untuk Onyx ternyata prediksi kita ya. Karena apa? Karena Valet terakhir Karena kalau gua. fail, benar. Iya. Lo Unpredict karena apa? banget. Karena Apa? apa? Karena apa? Karena pengen ngelihat keunikan dari si apa ya, dari si Kimia ini sendiri. Belum lagi magical damage yang akan dikeluarkan akan nge-burst apa nanti damage-nya. Oke, kalau gua sama KB karena fail mengcounter semua yang ada Yap. dari tim Galvix Aerof. Langsung saja kita masuk ke dalam dropping. Onyx Esports versus Galvix Aerof akan ke sang serigala. Berhasil mengaung dan menumbangkan sang landak Papulung. Atau kasang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah sang serigala. Sejauh ini di bagian tengah, Clay pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Lelelele, kenapa itu berdua tadi gedek-gedek seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat koloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma. Golok. Buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Pohon. Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cowoknya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-duanya lagi. Tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Galvix Aerof. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sans. Bakal clearing minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga water dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung Papulung. Mau air panas atau air dingin, tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jet kundonya gagal untuk langsung tendang ke arah mata, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Di proyek habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1 untuk 1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle, tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy nggak nyampe seperempat, bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang, langsung ke ada retribution dari seorang botol dia dengan cukup baik, tapi Kimi terjepit. Perbedaan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Galvix Aerof. Satu Quest Shadow berhasil ditumbangkan dengan Hurricane dan bahkan di-cancel dengan Wind Blow di arah mid lane sana Papulung. Iya, benar sekali. Hanya sekarang kita lihat ranking Centrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom Slash, sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Galvix Aerof kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya, kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans, ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Sun semua, all sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke, di sini Onyx Esports nggak cuma Suns doang, tapi Iya. Iya. lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih.
Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik, dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulo, kasarnya bakal Apa sih? Apanya? CC. Oh, CC, kartu CC. kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane Nets dari seorang Boots lagi dan lagi nggak sabar buat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, iya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang claim. Ada Desperation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit damage-nya. Langsung saja dua yang menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di follow dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation Kabeyama banget sih. Wah, Wah. udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Belum. Hah. Ini ada tombol surrender gak sih? Kalau KBM bisa begitu maka gak bakal kita lose streak bro. Ada botol, masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus berhati-hati. Fredo di guys depan dan ini Turtle Camp by Mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumbangi oleh seorang Clay. Botol langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah botol. Fredo Kitty juga harus ditumbangi oleh seorang cewek. Bakal coba dikejar, belum ada stun dari seorang botol. Fredo Kitty ditumbang dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah pasang lane. Iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan, udah Furious Dive juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akan Katon 4 memori langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata Kiboy masih untuk mau. ultimate tadi udah keluar ya. Kiboy-nya masih coba untuk mengcover. Bakal coba kah ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jutkunedo adalah Akai dari Fredo Kitty. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalidnya yang dapat turtle. Di gurun Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle yang mereka bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Kiboy-nya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di Way of Dragon. Jadi setidaknya at least Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Kiboy Kiboy. paket lengkap sih. Kiboy Gila, cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang putar berubah jadi naga cita-cita ini dang dedang deng Halo, dedang guys. deng dedang deng dedang deng deng dedang deng dedang deng memilih Tadi untuk lagi mundur dari mancung. seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kentik Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba gue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clean minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage tapi ternyata Marsnya Ayo masih buset, bisa selamat, bertahan. Cok. Satu masih memecah gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Kebe. Saatnya Nice. terjepit di sini di arah river dari tim Onyx Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian tengah dan jatuh. Seorang pandanya sekarang sudah bermain box dari Kiboy menukar 1 poin untuk tim Genfix Arrow. Cik. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support yang langsung ditumbangin cukup lembek Pak Bulu. Tertendang Cek. sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. flow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Clay, selamat, Clay. Tapi ternyata Kiboy Selamat. botol dan bahkan bootsnya mengisap darah. Digocek nggak tuh, Cok? Hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua pemain yang dimiliki. Digocek, guys. Hampir aja ceweknya mati, Cok. Begitu damage-nya dari seorang Lui ini bahaya banget loh. Udah banyak, udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Lui itu bisa jadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, datang lagi Nori Nasmi dengan Khalidnya. Jadi langsung ada butut dari seorang boots di sana retribution. Kita lihat apa oke didapatkan oleh Hayabusanya, Cok. Ambil pasif doang. Naga lawan Panda ya. Tapi di bagian para peluangnya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi yang sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada quick sand guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang saksi.
Sasnya tadi agak cukup bebas, ada celah banyak banget Iya. untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo ketika harap seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin sudah diamankan. Penampilan ke arah belakang, Drian masih coba untuk bertahan. Kejar Kiboy, siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo kita mau jadi Fredo di kick. Aduh cow, ngapain kick Akai cow? Malah kick Panda, astaga. mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri kanan depan belakang. Kita lihat. Tahun Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret tapi ternyata Di pause dong. Pouch ya. Ada sedikit ikan voucher. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya Profesor, ini kita lihat Onyx barbar juga tapi nggak pakai Sans. Nggak pakai Sans. Iya kan? Dari tadi kayak berempat doang. Iya. Kayak Sans datang cuma hanya dengan maksimum charge. Tiba-tiba ada roket tutup di 221 keluar gitu kan. Blocking damage doang. Blocking damage doang dan tidak melakukan eksekusi sama sekali. Betul. Dia kayak lebih mengamankan bagian mid lane-nya, gimana caranya mid lane turret gak hancur. Dan ditambah dengan Brody-nya gak dapat power spike-nya, termasuk Purple Buff. Makanya dari tadi, lihat cewek deh. Cewek bener-bener nempelin banget Purple Buff-nya. Diganggu banget. Diganggu banget. Dan cewek pas nempel Brody itu selalu kalau misalnya kalian sadar cewek komunikasi sama Boots. Cewek sama Bootsnya itu begini nih, bagaikan segitiga pen ujung itu. Benar. Nyatu, das, di ujung itu ada botol. Oke, tapi kalau gua ngeliat tadi kayaknya seperti ada posisi dengan 1-4 ya. Yang 4 ini hanya saja untuk si Samsnya sendiri sering memisahkan diri melakukan farming sendiri, sementara yang 3 dengan adanya Yuzong juga nih, wah. Tuh, ya kan? Magic Nah, trick, magic Jadi trick. gua gak heran kenapa mereka komunikasinya lancar Boots sama cewek ya. Iya. Liatin aja dia begitu Kayak kan. kayak gitu maksudnya karena berkali-kali nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak intens banget untuk dari chemistry-nya. Yap. Dia nggak perlu lagi kayak teriak-teriak untuk minta tolong. Kita ya kalau udah chemistry udah terbangun, udah chemistry udah terjalin, udah nikmat banget. Kita udah tahu bagaimana pergerakan dari rekan masing-masing. Bener banget. Dan Pak Pulung ada informasi lagi dari Bapak Iya. prosedur Info yang aja nih, terhormat ya. produser. Pak Pulung suka ganti-ganti Iya, loh, prosedur tahu. gimana sih? Iya, jadi katanya ada technical issue dari tim Onyx Esports, jadi kita harus menunggu sebentar. Kenapa Pak Pulung? Kenapa sih kamu tuh kayak gitu jadi orang yang gak sih, Be? Iya. Nggak sabar nih aku nih ya, sabar aku. Tiba-tiba retak air rusuk waktu nanti ya. Wah. Sekali aja, Samping sekali kiri, lagi. samping kanan hilang. Sekali lagi kau bikin kayak gitu ya. Nah, coba lah. Sama berarti kayak ini ya istilahnya yang dibilang ya. Apa tuh? Satu kali lagi kau ambil kimiku, kuratakan. Wah. Satu, Land of God. Emang enggak gini. Tapi masalah dari tadi emang kayak gitu. Iya, kiminya diambil Ditukar-tukernya. 2 kali. Dua kali, Pak. Diratain, Bro. Nah, langsung ditukar 1 tukar 4, dia kan Bener 2 banget. tukar 4. Itu kan jadi rugi, Pak. Iya, Siapa benar-benar. tuh yang rugi loh? Padahal Sasnya belum agresif. Bahkan kalau gue bilang ini Sasnya masih coba farming, nunggu item dulu. Iya pak, ini masih farming terus aja dulu pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan? dia. Oh, belum. Baru Asquin Word One. of Despair, Ice Queen One aja Asquin belum, One. Glowing One belum ada bisa dibilang slow effect. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru, Pak, meriang panas. Dikeroyok nih. Dan tapi cewek bakal coba satu. Dikeroyok, Cok. Dewa coba di-cover. Nggak kena loh. Final blow. Oh, nice. Tapi ternyata Mati sama si Mars. besar. Langsung ada cita-cita di ding. Ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid Kita lane. lihat siapa yang didapatkan oleh Kiboy. Dispensernya Papu. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane, hampir aja ngebuka space di mid lane yang untuk segera diambil oleh Sakit, Onyx Cok. Esports di bagian bawah sana. Untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret dalam pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Kibonya bakal coba ditumbangin, damage yang cukup besar dari Nasmi, bahkan Clay udah punya glowing wall. Nice botol. Untuk Sobri Nasmi, Sasu bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya 1 wow Hurricane Dance. Lihat semua mantap, tapi Wow. pada cover. Final blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlalu Dikurung loh. cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Mas dari top lane. Cewek memaksakan keadaan, masih coba untuk bertahan, menuju ke arah belakang. Fredo ini baik banget ternyata, Cok. Cuman teman-temannya aja yang nggak connect, Cok. Itu ada teleport yang langsung dilakukan. Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lordnya udah langsung dicolek-colek sepertinya. Gensling akan mendapatkan lord ini. Kita lihat apa Gameflix bisa mendapatkan lot, guys. Di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zone Benedetto-nya masuk. dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan. tapi Ternyata bisa didapatkan oleh Gameflix. di sana Duel Dragon dapat didapatkan Oke, bos. seorang cewek. Mati nih. Botol langsung dihilangkan sama basa-basi, mereka dapat Lord tapi mereka kehilangan mid lane. Mantap biji Kiboy. Akan harus ditutup Nice. sampai ada 1 orang tersisa. Walaupun dapat di Buffalo, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 player
dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out, sementara di bagian bawah terlepas Benedetta-nya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan. Masih oleh cupu Benedetta. Lordnya, Cok. Baru menit 11. Sasha tadi tumain kan di atas. Nah, Langsung rata 4 kan. ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Karena kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alex final blow-nya on point banget. Iya. Keyboy-nya juga Jutkune kena 2. Tiba-tiba dang dari Bucinya Black Dragon Form Hanaman benda tumpulnya on point, dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Ini dang dereng 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 dereng. Lihat naganya, Cok. Nah, kan. Furious Dive dulu dia Petrify, nggak bisa gerak, dateng. Jadi guys, kalau kalian solo itu ben naga guys ya. Mau tertarik di mid lane. Tapi langsung boost lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Satya terjepit. Mati dong Sansnya. Jet Gundo berhasil meng-cancel dari Navinya, harus melakukan quick side gun. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gak apa-apa, Kiboy. Lihat naganya, Cok. Gak habis-habis darahnya loh. Cewek juga mengkawal seorang Sat. 2 player menggawa sisi samping dari tim. Genflix sempat. Wah, mati nih. Arah belakang. Rata nih Onyx. Gak ada tadi sana jatuh didapatkan, bahkan Bus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sat yang mengawal seorang Bus, para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 playernya. Genflix Arrow mengawal. Bawanya ke push loh. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan Wih, serangan Kiminya mati, Cok. mereka balik. Langsung aja dicegah, tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan fail jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah bingung jadi korban, purple buff jadi korban, Jimmy tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa, cuma energinya boros banget Pak. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan Quad Shadow-nya. Boy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum, masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagali mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan Fredo yang selalu mendapatkan set dengan cukup baik. Posisi dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena saat bahkan saat 045 Pak Bro. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya, Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sebuah Banyak bacot nih caster, Cok. bahkan ke arah momen dia sendiri dengan adanya entah itu Jekun yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrow itu sendiri. Ini terkadang sebetulnya kalau misalnya menggunakan Buso nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive. Tapi kalau gue kesel juga sih. Jadi buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah soldier dulu, di Dragon Tail baru. Tapi emang biasanya rata-rata gitu, Dragon Tail itu yang di bagian terakhir ya. Iya, Pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan. Multiple damage. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti gak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari soldiernya itu nempel. Iya, Shadow Man. Retribution diamankan Sosas, tapi dari belakang Fredo Bukan Retrino Maret tuh. Fredo yang harus ditumbangin untuk yang mencari immortality. Para pemain dari tim Ori bakal jauh ngejar ding menuju ke arah serang botol. Naganya langsung ke belakang, Cok. Lihat guys. Cewek seperti yang udah kubilang, bus dengan cewek si Ned. Ini guys. Ben naga guys. Gak ada yang mengcover Sat sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Bus mencoba untuk menukar para pemain dari tim Ori Kisport yang sudah memberikan space, tapi ternyata buat Star Shutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang nge-cover Sat sama sekali di arah belakang. What happened ayah now tim Ori Kisport? lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus menerus oleh Genflix Arrow. Marsnya selalu dilupakan, sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan Gila. posisinya. Nge-flank bagus banget ya. Bagus, Benedettanya Pak. langsung Ada push, orang guys. yang baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Nge-flanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia gak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Bisa didapatkan oleh Genflix lagi. Sebenarnya ada. Tadi Kita lihat guys. Tapi ketika Way of Dragon-nya udah habis, nah itu baru emang bener-bener gak ada yang lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang bot. Didapatkan oleh Genflix ternyata guys. Keadaannya, Drian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan satu, immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresa dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan, tapi Keyboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah. 3 lawan 2 guys. Dipilih oleh Keyboy, dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. 3 lawan 3 ternyata guys. Dari Onyx. Akanya masih hidup, Cok. Lingkaran yang benar-benar hanya
Nice juga nih Mars nih, pakai Haya. Goldnya Bek ke arah Holy Crystal. Dari tim Genbek juga pokoknya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Bakal terlama sudah menuju ke arah mid lane. Ini meternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan boostnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Blazer confirm. Dang dedang dedang ding dedang dedang ding dedang dedang ding. Harus mundur kali ini dari seorang Wood. Di arah top lane hanya dapat ini meter sudah saja Pak. Yang main gendangnya siapa sih? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gua. Tapi tahu nanti kalau barongsai lewat ada musiknya kan? Ding 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 ding. Tes-tesnya mana? Tes-tesnya Boleh boleh. Nanti kalau gua kayak gitu lo tes ya. Gua Oke tes-tesnya coba ya. Oke coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pamulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow killer dikeluarkan. Satu by inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang ternyata Tom menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumbangkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Pun juga hampir di-tackle. Killing spree didapatkan ke ada Keyboy. Terancam nih Onyx. Player saja dari sini yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameplay dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis hanya saja untuk di top lane sana. Yeah. Akan ada satu wave yang akan nabrak sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget. Pak Mulus jangan lupa tes-tesnya ya. Karena Iya. sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar Bapak. Dia bakal coba untuk membuka blade dagger storm-nya. Tapi kalau Gameflix-nya sabar, Gameflix-nya nggak mau merasain apa yang mereka punya, ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya. nih. Lebih ke arah Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak pertama ataupun di game yang pertama, game Tekarova butuh sampai kayak di tentarannya, tapi di game yang kedua mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah butuh. Harus bagaimana harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah kiminya karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu. Sebenarnya lebih ke arah Fredo-nya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba di. Ada 3 orang lo cocok. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan deng dedang dedang deng dedang dedang deng dedang dedang deng dang deng dang dan hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar abis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cesnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah ini cewek juga udah punya Oracle, pastinya akan ada regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki, ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Suns. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas akan berjalan bersamaan untuk bisa Kiminya baru Holy Crystal loh. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflix Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Suns pun gak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die deh. Do or die aja. Undang siapapun. Siapapun. tetep aja. Fox. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Tornado. Hurricane Dance keluar, ya udah. Sans aman. Kita kit lah, iya saat aman sabar mundur lagi. Tinggal Sans pikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan, tapi untuk lore-nya udah mulai dicolek-colek aja, hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja, udah ada maksimum chance ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini dia. Lihat naganya, Cok. Arah turretnya di arah top lane, tapi ternyata Lordnya hanya pancing. Kereset Lordnya loh. Yang baik dengan seorang battle, dipaksakan seorang bus, masih bisa bertahan 1 versus 1, bahkan Sansnya dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sansnya masih bisa bertahan, tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk meng-cover, Sansnya kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance, tapi memilih untuk belakang dan seorang Nice sih warnya. menumbangkan seorang busnya, bus harus tumbang. Botolnya juga Immortality-nya sudah harus pecah. Dua yang sangat cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang, tapi ternyata satu sabetannya sakit banget, dibalaskan lagi kah? Sedikit lagi SPNB keluarin Nasty, tapi masih ada Quicksand Guard, hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompat ini. For a knife 40. Satu bos shadow kill. Winter John berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu NC ini. dari Fredo Kitty. Nice. Satu
satu versus everybody. Akankah cewek bisa menamankan? Tapi ternyata masih ada Final Blow. Gak bisa menamankan. End, guys. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1-1. Lanjut match ketiga, bro. Dan juga